Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bob Christian Bayruma dan saya adalah guru kompetensi keahlian agribisnis perikanan di SMK Negeri 4 Halmahera. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah dan pengalaman saya dalam membimbing serta mendampingi para murid yang hebat dengan judul Aku dan Murid. Video ini akan memperlihatkan perjalanan kami bersama, mulai dari kegiatan belajar mengajar, pencapaian yang diraih hingga momen-momen berharga yang telah kami ciptakan bersama, mulai dari dulu sampai dengan sekarang ini. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan gambaran tentang betapa berharganya proses pendidikan, di mana kita tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang terus belajar dari murid-murid kita. Selamat menyaksikan, semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi semua yang menonton. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dahulu, pola pendidikan di sekolah cenderung kaku dan otoriter. Sebagai seorang guru, saat memasuki kelas, saya selalu menggunakan rotan sebagai pembinaan disiplin dan kontrol terhadap siswa. Pendekatan yang digunakan dalam mengajar pun lebih bersifat teacher-centered, di mana guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, sementara siswa hanya menerima informasi secara pasif. Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah yang monoton tanpa melibatkan variasi media atau teknologi pembelajaran. Hukuman fisik dan verbal sering diterapkan apabila siswa tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan, seperti berbicara di luar topik pembelajaran atau kurang memperhatikan penjelasan. Siswa yang melanggar aturan biasanya disuruh berdiri di depan kelas atau menerima sanksi yang membuat mereka merasa malu di hadapan teman-teman. Pendekatan semacam ini mengakibatkan suasana kelas menjadi tegang dan siswa merasa takut, sehingga kurang termotivasi untuk belajar. Kondisi ini menciptakan jarak antara guru dan siswa, dan hubungan yang terjalin lebih didasari oleh rasa takut daripada rasa hormat. Sekarang, pendekatan pendidikan telah berubah secara signifikan. Setelah mengikuti pendidikan terap, sekarang saat masuk kelas, saya tidak lagi membawa rotan sebagai alat kontrol. Peran saya sebagai guru lebih mengarah pada metode pembelajaran yang berfokus pada siswa atau student center. Saya selalu berusaha menghadirkan suasana belajar yang interaktif dan dinamis, menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, serta pembelajaran berbasis proyek. Teknologi dan media pembelajaran berbasis IT juga sering digunakan untuk memperkaya materi yang disampaikan dan menarik minat belajar siswa. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, saya tidak lagi memberikan hukuman yang bersifat fisik atau verbal. Sebaliknya, saya menerapkan teori segitiga restitusi yang berfokus pada pendekatan solutif dan pemulihan. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk memahami kesalahan mereka, refleksi terhadap dampak yang ditimbulkan, serta menemukan solusi agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.
Hal ini menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis, di mana siswa merasa didengarkan, dihargai, dan lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mereka. Perubahan pendekatan ini bukan hanya mengubah cara saya mengajar, tetapi juga cara siswa berinteraksi dengan pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif dan antusias untuk terlibat dalam setiap kegiatan di kelas. Mereka tidak lagi merasa takut untuk mengemukakan pendapat atau bertanya, karena suasana kelas telah menjadi lingkungan yang mendukung, penuh rasa hormat, dan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan baru ini telah berhasil menciptakan ekosistem belajar yang positif dan kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Cherry Miri, kelas 11, jurusan perikanan. Dulu saya sering merasa tegang saat berada di kelas, terutama ketika guru membawa rotan dan memberikan hukuman jika kami melakukan kesalahan. Saya jadi kurang berani bertanya atau mengungkapkan pendapat, namun sekarang suasana kelas terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Pak Bobi tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi lebih sering berdiskusi bersama kami jika ada yang salah. Kami jika lebih paham bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan suatu yang harus ditakuti. Halo, perkenalkan nama saya Destri Dunia, siswa kelas 12 perikanan. Perubahan cara Pak Bobi mengajar membuat kami menjadi lebih aktif di kelas. Dulu kalau ada kesalahan, kami langsung dimarahi atau dihukum berdiri di depan kelas. Sekarang lebih sabar dan mengajak kami berdialog. Kami juga diajarkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang kami buat dan mencari cara untuk memperbaikinya. Pendekatan ini membuat saya merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. 3. Selamat siang, Bapak Ibu. Nama saya Johan Andreas Faknik. Saya mengajar mata pelajaran IPAS Biologi di SMK Negeri 4 Halmahera Utara. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Pak Bobi karena dulunya mengajar menggunakan teacher center, sekarang menggunakan student center. Dan dulunya beliau mengajar menggunakan ceramah dan tugas banyak, tetapi sekarang proses belajarnya lebih keberpihakannya kepada siswa, sehingga cara dan metode yang digunakan adalah metode diskusi, sehingga keberpihakan kepada siswa dan senantiasa siswa lebih aktif untuk lebih dominan mencari informasi melalui internet atau melalui Google. Demikian untuk dapat diketahui. Selamat siang. Demikian, ini adalah ulasan singkat bagaimana saya yang dulu dan beserta dengan murid saya yang dulu dan murid yang sekarang. Terima kasih.